Pernah nggak sih kamu ditanya sama teman, katanya kamu introvert, tapi kok pede banget tampil di panggung? Atau, katanya kamu ekstrovert, tapi kok nggak aktif di sosmed? Nggak usah heran, sekarang emang masih banyak orang yang percaya kalau introvert itu pendiam dan ekstrovert itu ekspresif. Tapi kamu tahu nggak kalau itu cuma stigma aja, karena faktanya nggak seperti itu. Contohnya komika Raditya Dika adalah seorang yang introvert, sedangkan Steve Jobs yang kelihatan kutu buku adalah seorang yang ekstrovert. Kok bisa gitu ya? Nah, tonton videonya sampai habis yuk biar kamu lebih paham. Kalau kamu masih terjebak di stigma-stigma lama soal introvert yang pemalu dan ekstrovert yang berisik, kamu perlu tahu nih kalau kepribadian introvert dan ekstrovert ternyata nggak sesimpel itu. Sebenarnya, siapa sih yang pertama mengkategorikan ke dalam bentuk kepribadian ekstrovert? Dua tipe kepribadian ini pertama kali dibuat oleh psikiater dari Swiss bernama Carl Gustav Jung pada tahun 1920. Ia menggunakan dua elemen ini untuk membantu dirinya memahami sifat dan perilaku dari pasiennya. Menurut Jung sendiri, seorang ekstrovert nyaman dengan kontak yang intensif dengan dunia luar, sedangkan introvert lebih senang menyimpan banyak hal untuk dirinya sendiri. Sedangkan menurut Hans Eysenck pada tahun 1960, perbedaan ekstrovert dan introvert yang paling jelas bukan cara berinteraksi, namun cara mereka mengisi energi saat lelah. Ibaratnya baterai, ekstrovert adalah baterai solar yang bisa terisi penuh kalau dibawa keluar rumah. Nah, sedangkan introvert adalah baterai handphone yang akan habis kalau dibawa keluar rumah terlalu lama dan harus ditinggal charging sendirian. Inilah mengapa ada ekstrovert yang terlihat kalem namun cenderung pergi keluar rumah dan bertemu orang saat merasa lelah. Dan ada introvert yang cerewet namun sangat menikmati waktu sendiri. Sekarang kita bahas yuk kekurangan dan kelebihan dari ekstrovert dan introvert. Walau berbeda, tentunya dua kepribadian ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita mulai dengan bahas soal ekstrovert ya. Yang pertama, ekstrovert sangat pintar bersosialisasi karena energi mereka terisi tiap bertemu dengan orang lain. Yang kedua, karena sering diperhatikan, ekstrovert cenderung lebih percaya diri dan sering dianggap menyenangkan. Ketiga, bagian short-term memory pada otak ekstrovert lebih dominan, jadi mereka lebih sigap dan cepat memberi solusi. Walau begitu, ekstrovert memiliki kekurangan yang harus juga diperhatikan nih. Pertama, ekstrovert cenderung terlalu terbuka, bahkan kepada orang-orang yang baru ia temui. Kedua, kadang ekstrovert bukan pendengar yang baik karena terlalu menggebu-gebu. Ketiga, ekstrovert sering bertindak gegabah dan ceroboh karena mereka terlalu cepat berpikir. Nah, kalau introvert sifatnya cukup berbanding kebalik nih. Kelebihan introvert yang pertama adalah si introvert ini lebih mandiri karena energinya bisa terisi penuh saat sedang sendirian. Kedua, karena nggak terlalu suka jadi center of attention, introvert adalah pengamat dan pendengar yang baik. Ketiga, long-term memory seorang introvert lebih dominan, sehingga mereka lebih sering berpikir secara matang sebelum bicara. Kepribadian ini tentunya juga punya kekurangan ya, yang harus kamu perhatikan. Yang pertama, introvert kurang pandai bersosialisasi, sehingga sering dapat kesan pertama yang buruk. Kedua, biasanya introvert menyimpan terlalu lama hal untuk dirinya sendiri dan nggak enakan. Ketiga, introvert perlu waktu untuk berpikir sebelum bicara, sehingga terkesan tidak cepat tanggap. Setelah kita simak bersama-sama, apakah kalian masih bingung nih lebih baik kepribadian yang mana? Tentunya, masing-masing pemilik dua kepribadian tersebut sama hebatnya, walaupun sama-sama nggak sempurna. Apapun tipe kepribadian kamu tetap punya potensi besar kok. Yang penting, kamu tahu bagaimana cara mengembangkan potensi kamu sesuai dengan kepribadian yang kamu punya ya. Bahkan disarankan untuk orang dengan kepribadian introvert dan ekstrovert untuk bekerja sama karena sifat mereka sangat cocok. Ekstrovert bisa membantu introvert untuk mengungkapkan ide-ide cemerlangnya, dan introvert bisa membantu ekstrovert untuk lebih memahami idenya. Selamat sharing dengan teman-teman kamu ya soal tipe kepribadian kamu dan mereka.